Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kekasih Tuhan punya aplikasi TikTok, maka kekasih Tuhan akan melihat bahwa ada satu lagu sekolah minggu yang lagi viral akhir-akhir ini di aplikasi TikTok. Nah, lagu itu yaitu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Mari sama-sama kita melihat video dari aplikasi TikTok ini. Weh, kalian tahu kan yang lagi viral? Yang lagunya ini yang di remix itu, yang lagu rohani di remix. Aku nggak tahu lah, weh, aku Islam, 100% aku Islam. Bapakku pun Islam. Kalau kita Islam dengerin lagu kayak gini, nyanyi lagu kayak gini berdosa nggak? Aku nggak tahu sumpah. Tapi masalahnya lagunya ini udah terlanjur terngiang-ngiang di kepala aku. Bukannya apa? Nggak munafik, aku jujur aja enak lagunya didengar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi sumpah aku cuma dengerin lagunya aja, nggak login, sumpah aku nggak login. Puji Tuhan, haleluya. Kita harus katakan yes, amin. Karena lagu itu benar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah kapanpun dia mau. Karena manusia adalah ciptaan. Bisa berubah, hari ini berubah, besok berubah dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Karena Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, pencipta tidak mungkin berubah. Yang berubah itu adalah ciptaan, yaitu kita manusia adalah ciptaan yang bisa berubah kapanpun kita mau. Tuhan Yesus tidak pernah berubah karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya begini. Dalam hal apa Tuhan Yesus tidak berubah? Nah, ini yang harus kita jawab agar supaya orang di luar sana bisa tahu. Dan bukan hanya sekedar bernyanyi lagu itu, tetapi mereka juga tahu dalam hal apa Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, dalam hal apa Tuhan Yesus tidak berubah? Dalam kuasanya. Nah, kita lihat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah berdaulat dan berkuasa untuk menciptakan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah pencipta, maka Yesus punya kuasa untuk menciptakan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam Malyaki 3 ayat yang ke-6 dikatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dikatakan di sana, aku Tuhan tidak berubah. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya tidak berubah. Tuhan Yesus yang kita percaya tidak berubah kuasanya. Yesus memiliki kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari sorga Yesus turun ke dunia. Dan selama di dunia ini, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Yesus melakukan banyak mujizat dalam pelayanan di dunia ini. Kita melihat bersama
Orang mati dibangkitkan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, dan ada banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan ketika Yesus hidup di dalam dunia ini. Dengan kuasanya yang luar biasa, Yesus mampu melakukan segala mujizat yang dikehendakinya. Nah, kekasih Tuhan yang tidak berubah dari Yesus, yaitu kuasanya. Nah, kekasih Tuhan, dalam kisah penciptaan alam semesta, Yesus turut di dalamnya. Dan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ini buktinya kekasih Tuhan. Dulu Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Dan mujizat terbesar yang Yesus lakukan dengan kuasanya bagi kita, yaitu mujizat keselamatan kekal bagi kita. Dengan kuasanya yang luar biasa, Yesus melakukan itu untuk menyelamatkan kita. Sampai selama-lamanya Yesus tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Nah, kita lihat yang kedua, kekasih Tuhan yang tidak berubah dari Tuhan Yesus adalah kasihnya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Nah, kekasih Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kekasih Tuhan, segala sesuatu yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia dan di dalam dunia ini, semuanya didasarkan atas kasih, termasuk keselamatan manusia berdosa. Tuhan menyelamatkan kita karena kasih Tuhan. Bukti kasih Allah kepada manusia, yaitu Allah mengaruniakan anaknya satu-satunya untuk mati bagi kita agar kita diselamatkan. Ini bukti kasih Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dulu Yesus mengasihi kita, sekarang pun Yesus mengasihi kita. Dan sampai selama-lamanya kasih Yesus dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Oleh sebab itu dia menyelamatkan setiap kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kekasih Tuhan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sangat jelas di dalam ayat yang tadi kita baca. Dan kasih Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih itu tetap sama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu lagu itu mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, maka yang tidak berubah itu ialah kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dulu dia mengasihi kita, sekarang pun dia mengasihi kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu lagu sekolah minggu itu mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Kasih-Nya kepada kita. Jadi kekasih Tuhan yang tidak berubah dari Yesus, yaitu kuasanya dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Terjawab sudah lagu yang viral di TikTok. Apa yang tidak berubah dari Yesus? Kuasanya dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Kuasa Yesus itu luar biasa. Kasih Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai orang yang tidak seiman dengan kita pun bisa menaikkan pujian itu. Karena Yesus kita luar biasa. Mari kita meresponi kuasa dan kasih Tuhan yang tidak berubah dalam hidup kita. Yaitu kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.